Ini si Imam SMS-nya nggak dibalas oleh Indah, karena Indah nggak tahu kalau itu SMS dari Imam. Terus si Arifin dibully oleh Indah. Indah bilang Arifin itu jelek dan bau dan hitam. Terus si Rahmat Alim ditolak saat minta hubungan badan dengan si Indah. Ya jelas Indah menolak lah, orang si Rahmat Alim itu masih kecil, bulunya belum tumbuh betulan, belum lengkap tumbuh bulunya, sudah mau dites terbang sama Eno. Jelas Enonya nggak mau, orang Enonya gadis baik-baik. Lalu mereka marah dan melakukan pembunuhan dengan sangat keji dengan memasukkan gagang cangkul dan menganiaya sebelumnya ke dalam tubuh Eno sehingga Eno meninggal dengan sangat tragis. Si Rahmat Alim akhirnya dibui 10 tahun penjara karena dia masih di bawah umur, sedangkan 2 pelaku lainnya dihukum mati. Pembunuhan berawal ketika Rahmat Alim datang ke kamarnya Eno karena memang sudah janjian dengan Eno. Jadi yang membukakan pintu gerbang itu Eno. Rahmat Alim tinggal masuk karena pintu gerbang dibuka. Lalu di malam itu mereka ini berjumpa rayu, berpelukan cium-ciuman begitulah selama 30 menit. Saat Rahmat Alim ingin berhubungan badan dengan Enonya enggak mau. Saat itu Rahmat Alim sudah tegang, sudah panas, sudah pusing, sudah panas, sudah telanjang. Ternyata Enonya enggak mau dicek hubungan badan. Akhirnya Rahmat Alim ini marah, memakai baju lagi, lalu dia keluar dari kamarnya Eno dan sekaligus keluar dari mes untuk mendinginkan kepalanya yang sudah panas dan burungnya yang sudah dan ototnya sudah tegang dan kemeng. Duduk di pinggir jalan sambil merokok di 2 batang. Lemes lah itu sudah seluruh tubuh. Di 2 batang ya. Datanglah si Arifin nanya, kamu siapa? Ngapain di sini? Lalu si Alim ini ngomong, saya habis ketemuan sama Indah yang cewek cantik yang ada di mes, yang kamarnya ada di ujung. Lalu si Arifin ngomong, di sini nggak ada yang namanya Indah, adanya namanya itu Eno. Ciri-cirinya seperti apa coba? Dia bilang gitu. Lalu si Alim menyebutkan ciri-ciri si Eno. Yakinlah bahwa itu adalah si Eno, si Arifin. Enggak, itu Eno, bukan Indah namanya. Di sini lalu suasana menjadi tegang, teman-teman. Saat suasana tegang seperti itu, mereka berdebat seperti itu, lewatlah Imam memakai sepeda motor. Lalu disamperinlah si Arifin ini. Karena apa? Karena Imam ini kenal sama si Arifin. Dia itu disamperin, si Arifin ditanya, kamu ngapain berdebat di sini dan apa yang kalian berdebatkan? Begitu kira-kira, teman-teman. Jadi dari pertemuan yang hanya 5 menit nggak ada itu, mereka bertiga punya kesepakatan yang sangat jahat untuk mengecek Eno di dalam kamar. Jadi seperti apa? Lalu mereka bertiga masuk ke mes yang pintunya masih terbuka tadi. Lalu menuju ke kamarnya Eno dan waktu itu kebetulan kamarnya Eno itu sudah tertutup, dibuka dan kelihatanlah Eno lagi tiduran, lagi tidur di atas kasurnya. Lalu tanpa dikomando, seperti dikomando mereka bertiga, tiba-tiba ini si Imam membekap Eno dengan bantal, lalu si Arifin memegang kaki Eno. Jadi saat yang sama si Imam menyuruh Rahmat Alim untuk mengambil pisau di dapur, tapi ternyata di dapur setelah dicari-cari nggak ada pisau. Setelah itu Rahmat Alim menemukan cangkul di sekitaran kosnya Eno. Dan di saat Rahmat Alim ini mencari cangkul, berdua si Imam dan si Arifin ini memperkosa Eno secara bergantian. Imam memperkosa, lalu si Arifin membekap Eno dengan bantal. Tentu saja udah nggak bisa teriak karena udah setengah pingsan ya. Demikian juga saat Rahmat Ali datang ke kamar dan melihat Arifin masih membekap Eno dengan bantal. Saat itu juga Imam menyuruh si Rahmat Alim menyangkul wajahnya si Eno sampai luka parah. Lalu si Imam juga menusukkan garpu ke wajahnya Eno sampai Eno makin parah juga. Dan di sana sama Eno itu setengah mati, teman-teman. Kesadisan mereka tidak sampai di situ saja. Dengan tangannya sendiri, dengan sadis, dengan dingin, karena rasa marah yang sangat, memakai kaki, menendang kaki untuk lebih masuk lagi cangkulnya. Kejam sekali toh. Karena Rahmat Alim geli darah, maka dia keluar dari mes, nongkrong di pinggir jalan, tapi masuk lagi. Karena masih rasa marah masih di dalam diri
Rahmat Alim akhirnya dia masuk lagi ke kamar dan nenen dan nyusu ke si Eno. Dan keadaan Eno udah berdarah-darah dan setengah mati, mungkin udah pingsan. Si Rahmat Alim ini nyusu di sana. Lalu mereka keluar kamar, lalu Rahmat Alim mencuci tangan, menggembok pintu seperti sedia kala, dan mereka keluar dan mereka bubar. Lalu 2 hari setelah itu, karena mayatnya udah mulai bau, akhirnya teman-temannya Eno ini curiga dan mengecek kamar, teman-teman. Ternyata ya terungkaplah peristiwa itu Eno. Kalau saja waktu itu ya si Rahmat Alim ini nggak sembarangan mempraktekkan ingin menerbangkan burung unyilnya, terus dia akan masih bebas dan nggak akan ada orang yang terbunuh seperti itu. Di dalam penjara yang sepi ini, Imam dan Arifin menghabiskan waktu menunggu untuk dieksekusi. Dan mereka walaupun sudah divonis mati, masih tetap mereka nggak mengakui bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan yang sangat keji dan kejam kepada Eno Faria. Akhirnya Rahmat Alim yang umur 15 tahun divonis 10 tahun penjara oleh hakim karena masih di bawah umur, dan Imam serta Arifin divonis hukuman mati, dan itu tetap tidak setimpal karena Eno sudah terlanjur hilang nyawa.